Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, keheningan yang mutlak menyapu seluruh area pelelangan. Dan kemudian, mata dari semua orang yang ada di tempat ini, mereka pun melihat ke arah Pak Tua Songte. Meskipun kota Wangxiang ini telah diperintahkan oleh sekte super, dan hukum di kota ini berada di bawah yurisdiksi pengawasannya, namun semua orang tahu, bagaimanapun juga, di tempat ini banyak individu-individu yang sangat arogan, dan mereka pantang menyerah. Maka dari itu, konflik juga akan terus muncul di tempat ini. Tidak peduli seberapa ketat yurisdiksi itu. Dan orang-orang dari sekte super yang diperintahkan untuk menjadi pengawas di tempat ini, biasanya mereka akan tutup mata. Dan orang-orang juga belum pernah mendengar tentang pengawas di kota Wangxiang yang melarang adanya pertempuran di kota ini. Namun pada saat ini, jelas-jelas semua orang tahu bahwa Pak Tua Songte baru saja mengatakan bahwa semua pertempuran dilarang di kota Wangxiang. Dan alasannya semata-mata karena Pak Tua Songte sendiri sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Bagi semua orang yang ada di tempat ini, alasan itu benar-benar tidak masuk akal. Yang bahkan, Feng Chang yang mendengar alasan dari Pak Tua Songte itu, dia pun hanya bisa menahan emosinya, yang pada akhirnya Feng Chang pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan orang-orang tahu, jelas bahwa Pak Tua Songte pada saat ini sedang mengawasi Feng Chang dengan ketat. Di sisi lain, Lindong pada saat ini juga terlihat sangat kaget karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Pak Tua Songte akan mengatakan hal itu. Dan di sisi lain, Mulin serta rekan-rekannya, mereka pun tampak tersenyum karena pada saat ini mereka melihat ke arah Lindong, yang kemudian Mulin sendiri mengatakan, orang ini benar-benar menarik. Tampaknya penjualan 3 pil penyeberangan bencana yang dilakukan oleh Lindong telah benar-benar bisa mendapatkan hati dari Pak Tua Songte. Dan setelah itu, terdengar suara teriakan dari Feng Chang. Songte, kamu jangan ikut campur. Hal itu dikatakan oleh Feng Chang dengan tatapan mata yang sangat tajam ke arah Pak Tua Songte. Jika Feng Chang tidak memiliki ketakutan akan identitas dari Pak Tua Songte sendiri, mungkin saja pada saat ini Feng Chang akan segera menyerang pemimpin lelang itu. Dan Meng Li yang ada di samping Feng Chang, dirinya tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Dan kemudian Meng Li pun juga berteriak, Songte, meskipun kamu adalah pengawas dari kota Wangxiang, tapi kamu tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam konflik di berbagai kerajaan. Jika hal ini dilaporkan kembali ke sekte super, aku ingin lihat bagaimana caramu untuk menghadapinya. Wajah dari Pak Tua Songte sendiri pada saat ini terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian dia melirik pada duo Feng Chang. Dan Pak Tua Songte pun kini berkata, aku adalah pengawas dari kota Wangxiang, dan aku yang membuat semua peraturan di tempat ini. Jika kamu tidak puas dengan aturan yang telah aku buat, maka kamu jangan ragu untuk melaporkanku ke sekte super. Namun sebelum ada perintah mundur dari sekte super, maka di tempat ini masih akulah yang berkuasa. Dan jika kalian melanggar aturan yang telah aku tetapkan, maka aku memiliki hak untuk mencabut kualifikasi kalian untuk mengikuti perang 100 kekaisaran. Mendengar hal itu, Feng Chang pun berteriak, Songte, kekaisaran awan angin kita juga memiliki orang-orang yang berada di sektor super di wilayah Xuan Timur. Kamu yang hanya sebagai pengawas, jangan memaksakan keberuntunganmu. Mendengar ucapan itu dari Feng Chang, Pak Tua Songte dengan tenang, dia menaruh tangan di belakang punggung, yang kemudian dia mengatakan, aturan telah aku tetapkan, tapi kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Tapi ketika saat itu tiba, aku juga bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Mendengar jawaban dari Pak Tua Songte itu, seketika tubuh dari Feng Chang kini bergetar, dan raut wajahnya berubah menjadi merah. Yang kini, Feng Chang sendiri menarik nafasnya dalam-dalam, dan dia segera menekan amarah yang ada di dalam hatinya. Karena Feng Chang tahu bahwa pada saat ini, keputusan dari Pak Tua Songte bisa menghapus kualifikasi dirinya untuk mengikuti perang 100 kekaisaran.
Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan oleh Feng Chang saat ini. Setelah bisa menekan amarah yang ada di dalam hatinya, Feng Chang sendiri pada saat ini segera menoleh pada Lindong, namun dengan tatapan mata yang tajam dan penuh dengan kemarahan. Yang sesaat kemudian, dengan suara yang dingin dan berat, Feng Chang pun kini mengatakan, "Lindong, kamu jangan berasumsi bahwa aku akan melupakan masalah ini. Jika si tua itu ingin melindungimu di kota Wanxiang, pada saat ini, aku memang tidak bisa berbuat apapun lagi. Namun setelah kita memasuki zona inti dari medan perang kuno dalam 2 hari lagi, begitu dirimu meninggalkan kota Wanxiang ini, bahkan tidak ada satupun kerajaan yang berani ikut campur di antara masalah kita. Dan pada saat itu, aku akan memberitahu dirimu konsekuensi apa yang akan kau dapatkan karena kamu telah menyinggung kekaisaran awan anginku." Kata-kata yang diucapkan oleh Feng Chang itu membuat semua orang yang ada di tempat ini menjadi bergetar karena ketakutan. Dan tampaknya Feng Chang memang tidak ingin membiarkan Lindong dan juga rekan-rekannya bisa bebas di tempat ini. Mendengar ucapan dari Feng Chang itu, mata tajam dari Lindong pada saat ini segera melihat ke arah Feng Chang. Dan kemudian Lindong pun tersenyum. Lalu dengan suara yang lembut, dia menjawab perkataan dari Feng Chang. "Karena kamu tertarik bermain-main denganku, maka aku juga akan melayani permainanmu. Kebetulan pada saat ini, aku juga sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawi yang kamu miliki. Setelah aku bisa menyingkirkanmu, maka aku masih akan mendapatkan pil nirwana dalam jumlah yang banyak. Selain itu, aku juga akan mendapatkan harta karun jiwa surgawimu. Ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk diriku. Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan seperti itu?" Mendengar perkataan dari Lindong, Feng Chang pun tertawa dan dia mengatakan, "Haha, harta karun jiwa surgawi saat ini memang ada di tanganku. Jika kamu memiliki nyali, datanglah padaku dan ambil sendiri dengan kekuatanmu, karena aku akan selalu menunggumu. Dalam 2 hari lagi, aku akan sangat menantikan hasilnya. Apakah lidahmu yang tajam itu benar-benar sesuai dengan kemampuanmu? Jika memang benar, maka aku harus mengakui bahwa karaktermu memang pantang menyerah." Setelah mengucapkan kalimat ini, Feng Chang pun melirik pada Meng Lei, dan dia kini mengatakan, "Meng Lei, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah Feng Chang mengucapkan hal itu, Meng Lei dan juga Feng Chang sendiri segera meninggalkan tempat pelelangan ini. Di saat yang sama, banyak tatapan mata terus melihat ke arah Lindong dan juga rekan-rekannya. Karena di sisi lain, mereka semua pada saat ini bersimpati pada Lindong. Apakah mereka harus bergembira ataukah mereka harus merasa kasihan dengan Lindong? Karena mulai hari ini, pertempuran yang epik dan ganas akan segera terjadi 2 hari lagi di Perang 100 Kekaisaran. Dan itu adalah sebuah pertempuran yang sangat menentukan, karena mereka akan segera mengetahui siapa yang lebih kuat, apakah kerajaan super ataukah kuda hitam Lindong. Xiaodo yang kini ada di samping Lindong, dia pun melihat kepergian Feng Chang dan juga Meng Lei, yang kemudian Xiaodo mengatakan, "Orang itu benar-benar sombong. Lindong, tampaknya pertempuran yang sengit tidak akan bisa kita hindari." Mendengar ucapan dari Xiaodo itu, Lindong pun tersenyum dan dia pun mengatakan, "Sudahlah, ayo kita pergi. Saatnya kita membuat beberapa persiapan ketika kita kembali, karena tantangan telah dikeluarkan oleh mereka. Maka secara alami, kita juga harus menerimanya." Meskipun Feng Chang telah mendapatkan harta karun jiwa surgawi hari ini, dan kemampuannya akan sangat meningkat, namun masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lindong pun melihat pada Pak Tua Song Te, yang kemudian dia menangkupkan tangannya, karena Lindong tahu bahwa hari ini Pak Tua Song Te telah membelanya dan juga melindungi Lindong dari serangan yang akan dilakukan oleh Feng Chang. Maka dari itu,
Lindong pun akan sangat menghargai bantuan dari Pak Tua Songte hari ini. Melihat Lindong yang memiliki sikap hormat seperti itu, kini Pak Tua Songte hanya bisa melambaikan tangannya, yang setelah itu dirinya berbalik untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, Pak Tua Songte dengan menggunakan kekuatan mental, dirinya pun pada saat ini berkomunikasi pribadi dengan Lindong. Dan Pak Tua Songte pun kini mengatakan, "Lindong, hanya ini yang bisa aku lakukan. Pertempuran dalam 2 hari lagi itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Waspadalah, Feng Chang dan juga rekan-rekannya. Mereka sangat berbahaya. Namun dalam 2 hari ini, mereka tidak akan pernah bisa berbuat apapun di tempat ini. Dan kamu juga harus segera membuat persiapan untuk melawan mereka." Setelah mendengar suara yang dikirimkan oleh Pak Tua Songte, Lindong pun kini tersenyum dan dia mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Lindong beserta dengan rombongannya segera meninggalkan tempat pelelangan ini. Mulin yang menyaksikan Lindong dan juga kelompoknya telah pergi. Dirinya pada saat ini hanya bisa tersenyum, yang kemudian berkata dengan lembut, "Awalnya aku percaya bahwa kekaisaran bulan kesepian kita dan juga kekaisaran awan angin akan menjadi fokus utama dalam memperebutkan lelang ini. Namun pada akhirnya malah kita yang menjadi penonton." Lindong, dia benar-benar tahu bagaimana cara merebut pusat perhatian. Sementara Mu Han Yue yang ada di samping Mulin, dia pun berkomentar, "Namun pada saat ini aku khawatir bahwa Lindong dan juga kelompoknya akan segera mendapatkan masalah dalam 2 hari lagi. Meskipun aku tahu bahwa Lindong dan juga rekan-rekannya cukup mampu, tapi kekaisaran awan angin mereka juga sangat ganas dan tangguh. Apalagi pada saat ini mereka telah mendapatkan harta karun jiwa surgawi, yang bahkan kekaisaran awan angin kita tidak berani memprovokasi mereka. Namun Lindong dan juga rekan-rekannya benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita prediksi." Mendengar ucapan dari Mu Han Yue itu, dengan wajah yang prihatin, pada saat ini Mulin mengatakan, "Iya, itu memang sangat merepotkan. Pada saat ini kita hanya bisa menunggu dan juga melihat, karena kita tahu bahwa kekaisaran awan angin itu sangat kuat. Tapi saat ini, aku tidak tahu apakah Lindong dan juga kelompoknya bisa melewati cobaan ini." Setelah mengatakan hal itu, Mulin pun tidak berbicara lagi, dan dia melambaikan tangannya untuk segera mengajak kelompoknya pergi meninggalkan tempat lelang ini. Meskipun kota Wangxiang ini sangat besar, namun berita tentang apa yang terjadi di dalam lelang pada saat ini menyebar ke seluruh kota dalam hanya waktu setengah jam saja. Dan berita itu telah benar-benar membuat kota Wangxiang ini segera mendidih, karena semua orang tahu siapa sejatinya kekaisaran awan angin itu. Karena mereka adalah kekaisaran super yang telah mendominasi kota Wangxiang. Meskipun pertempuran di antara 4 kerajaan besar tidak pernah berhenti di kota Wangxiang, namun semua orang tahu bahwa kekaisaran awan angin adalah kekaisaran yang paling kuat di tempat ini. Dan sejak saat itu, kekaisaran awan angin telah memiliki reputasi yang sangat mengesankan. Tapi di saat yang sama, Lindong pada saat ini merobos masuk ke tempat kejadian, dan dia juga bukanlah individu tanpa nama. Meskipun Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah, tapi dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan peringkat tinggi. Dan faktanya, Lindong sendirian juga telah mengalahkan pasukan gabungan dari 3 penguasa wilayah barat laut. Selanjutnya, dia juga telah mendominasi 2 dari 4 warisan sekte besar misterius, yang bahkan Lindong berhasil memukul mundur praktisi elit dari kekaisaran Gan besar. Setelah itu, 3 dari 4 peringkat atas di Monumen Nirwana di kota Wangxiang ini juga dikuasai oleh kelompok Lindong. Dan dalam 1 hari saja, nama Lindong telah memperoleh peringkat pertama dari kategori segel Nirwana Bumi, setelah dirinya mengalahkan Luotong dalam duel yang sengit malam itu. Yang padahal di saat duel itu, Luotong sendiri adalah seorang Nirwana keempat, dan dia adalah orang yang duduk di peringkat pertama dari segel Nirwana Bumi. Berbagai pencapaian bagus yang didapatkan oleh Lindong ini membuat semua orang lupa bahwa sebenarnya Lindong berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Dan kini, orang-orang tidak bisa berpikir bahwa Lindong dan juga rekan-rekannya telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun semua orang berada dalam antisipasi, dan mereka berpikir bahwa Lindong
memang setara dengan kerajaan super. Dan penyetaraan dari Lindong yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah dengan kerajaan super itu akan segera dikonfirmasi dalam 2 hari lagi. Jika Lindong menang dalam pertarungan melawan Feng Chang, maka dirinya akan segera naik tahta di seluruh medan perang kuno. Namun jika Lindong kalah, maka reputasi-reputasi ajaib yang telah dia bangun selama ini juga akan segera berakhir. Dan kini, semua orang telah harap-harap cemas karena mereka menunggu hasil dari pertarungan yang akan terjadi 2 hari lagi. Apakah pertarungan itu akan dimenangkan oleh kerajaan super awan angin ataukah kuda hitam yang sedang naik daun, yaitu Lindong? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan dalam 2 hari ini? Apakah itu Lindong dari kerajaan peringkat rendah yang merupakan kuda hitam di medan perang kuno saat ini, ataukah Feng Chang dari kerajaan super yang telah mendapatkan harta karun jiwa surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.